Iya, sinyalnya Nah, kurang jos itu berarti. Aduh, ya Mas, kita mulai nyore-nyore nih Mas, nyore-nyore santai bareng teman-teman ya, semua nih. Ini kan waktu kita cuma udah, 50 menit loh nih. iya Mas makanya ini. Ini kan sebenarnya kan apa namanya? Mereka tuh banyak yang penasaran Mas, kita tuh banyak yang penasaran. Bahkan aku sendiri tuh penasaran. Aku sama Mas Hanung tuh kan udah bareng dari kapan ya? Dari tulis romantis ya Mas, kita ketemu pertama kali 2015 sampai sekarang ini loh, masih penasaran. Gimana sih seorang Mas Hanung ini kok jadi bisa jadi sutradara seperti sekarang gitu loh Mas. Dari kan kita tahu Mas Hanung kan salah satu anak pengusaha kulit ter apa ya ternama di Jogja. Terus, sinyalku apa sinyalmu ini? Mas, ceki. Wih, cek. Sudah? Kayak mau suara aku mau mlebu tuh pas ngomong akeh mau. Masuk, masuk. Sekarang gimana? Nah, sekarang udah oke. Tadi Mas Hanung nge-freeze. Pas aku ngomong kok nge-freeze Mas tadi kok. Saya nge-freeze lah. Nge-freeze nggak? Ora. Ada. Teman-teman semuanya, Ora. halo. Teman-teman semuanya, Halo, hai. masih jumpa lagi sama kita berdua di sini. Ada Iya, Mas Hanung dan ada saya yang ini lagi di sini dapur ngecek film. sinyal dulu, ngecek sinyal. Aman. Aman ya. Ketoknya sih aman. Nek sinyalku sih ketoknya aman. Yang lain teman-teman semuanya masih aman. Kita nanti takutnya kehilangan satu scene agak anu ini, tidak bisa retake ini. Bisa diulang. Nggak Jadi bisa kalau teman-teman diulang. Iya. yang yang mau nge-save live kita juga bisa di-save, di record di HP-nya, save dan record. Ini Oke. kok nggak keluar ininya toh? Apa namanya? Orang message-nya keluar gitu nggak? Aku keluar, Saya nggak keluar ya. Saya berhenti ya. Kenapa ya? coba di turn on. Jadi di tulisan Lah, komen tuh tulisin di sebelah di komen itu kan ada titik-titik tiga tuh itu. Di turn on commenting. udah. Udah, nah ini punya aku keluar. Keluar Tuh. tanda dada nggak aku? Keluar tanda dada nggak? Gadang tadi keluar. Sekarang Barusan titik belum. tiga tuh nggak Belum. ada. Adanya kalau di tempatku nggak ada titik tiga. Oh, ini sih Wah, iya. udah nyala, Mas, komen-komennya. Kemarin-kemarin nyala ya. Teman Kalau di tempat saya nggak di nyala ya. di Kenapa hostnya ya? nyala. Di saya nggak nyala. Atau kita ulangi lagi? Nggak usah. Udah dua, mau coba ulang. Wes 200 loh, Mas. Eh, Wes berapa? 200. Udah Loh, 200. punya saya masih 142. Berarti ada yang nge-lag ini. Ke orang. Oh iya, saya 185 sekarang turun. Naik Oke, turun. Oke, oke. oke. Kita Iya, ya wis Mas. lah. Mulai Wes mulai. Wes kita mulai mulai apa saja. Mas? Ya, Balen iki. Ya, kita mulai saja. tas. Kita mulai saja. Ya udahlah. Oke, Kamu biasalah udah ini. merekam toh? Kamu sudah merekam kan? Merekamnya sudah kan? Sudah. Yang lain juga sebaiknya merekam ya. Kita pastikan terekam semua screen-nya. Tuh, terekam. Slang. Oke, di Oke. record. Oke, Apa? oke Mas Pak Hanung. Pandu? Ini Ya. kita pertama kali nih fitur baru kita nyore di dapur nih bareng Mas Hanung. Kita mau buka-bukaan semua tentang Mas Hanung. Jadi kalau yang pertama sih kita tuh sebenarnya penasaran loh Mas. Penasaran banget sama Mas Hanung. Kita udah bareng itu mungkin dari 2014 ya Mas ya. Udah Ya. 6 tahun ya kita ya bareng Ya. gitu. Tapi kok Ya. kok belum, mungkin teman-teman yang lain di sini juga yang pada pada penasaran gitu Mas Hanung ini sebenarnya gimana sih awalnya. Sebenarnya kalau mau saya mulai dari Mas Hanung itu sebenarnya seorang anak dari keluarga yang memiliki pabrik kulit gitu Mas. Berarti kan Ya. sudah punya apa ya, ibaratnya wis kudu cekelan loh Mas, sudah punya pegangan Ya. buat Ya. untuk hidup gitu kan. Tapi kenapa Ya. memilih berjalan di seni dan khususnya film tuh loh Mas itu Mas. Ya. Dan Oke. sekarang menjadi seorang Hanung Bramantyo ngono kuwi. Oke.
Ini viewernya masih 142 atau sudah naik? Saya 187, Mas. Oh, itu. Aku nge-lag di situ ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa ya? Nge-lag di 142 dan apa namanya komen terakhir itu Mbak Sarwani 3018. Itu komen terakhir. Setelah itu nggak keluar Kalau lagi. murup, Iya. apa dibalen? Balen ini Kita boleh? ulangi lagi aja ya. Ulangi aja ya. Ya, kita ulang, Tapi nanti kita langsung ulang. saya jawab. Kita ulang ya. Mohon maaf ya. Oke. Kita ulang ya. Yuk, mari. Yuk. Ya, oke. Ya. Halo, Mas. Udah berapa orang, Mas, Halo yang dimaksud, teman-teman Mas? semuanya. Ya. Ya. Halo teman-teman semuanya. Hai. Wah, sorry banget tadi ya. Sempat terputus kayak tadi. Sorry banget. Ya, oke. Wah, 136 orang. Kui mau, Mas, pertanyaannya, Mas. 140 begini. sama ini kita. Saya pikir semuanya sama ya pada saat kita mulainya dari SMA. Pada saat SMA itu sebetulnya nggak ada bedanya antara SMA dulu sama sekarang. Cuma bedanya kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, ya kan, nggak ada Twitter. Jadi apa namanya kita lebih banyak nongkrong di luar. Terus kemudian karena dulu nggak ada handphone, adanya itu telepon umum. Terus kemudian telepon rumah. Jadinya kita itu mappingnya jelas, mappingnya terlihat. Misalnya nongkrong itu di tempat, kalau di Jogja itu yang dikenal misalnya contohnya alun-alun gitu kan, terus Malioboro itu kan panjang tapi ada beberapa poin-poin titik-titik yang biasa tempat ngumpul. Jadi biasanya ada sekitar 3 atau 4 tempat ya kan. Nah 3 atau 4 tempat itu biasanya di situ kami mendekati orang yang punya telepon gitu loh ya kan, orang yang punya telepon. Jadi kalau misalnya mau nyari siapa yang mau cari Pandu gitu kan, mungkin di tempatnya si Wulan, mungkin di tempatnya si Esti, mungkin di tempatnya itu, nanti teleponnya ke Wulan atau enggak, kalau enggak Wulan ke Esti, ke apa segala macam gitu lah. Yeah. Jadi sebetulnya relasinya hampir sama dengan anak-anak SMA sekarang. Cuma memang pada saat itu saya agak aneh karena saya itu memang dari SMP sudah berteater. Saya dari kelas 4 SD sudah membuat sebuah pertunjukan. Itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD pada saat perpisahan kakak kelas 6 itu saya sudah membuat pertunjukan. Nah, dan saya sudah menghadapi apa yang disebut penolakan dari pihak sekolah. Wah, udah kelas 4 SD sudah mengalami penolakan untuk pentas dari pihak sekolah. Kenapa? Yang mana itu adalah guru pembimbing. Waktu itu alasannya karena dianggap tidak layak. Dianggap tidak layak. Mas pentas apa ya, Mas? Pentas drama. Pentas drama. Jadi lakonnya pada saat itu koboi. Kita bikin film, kita bikin drama koboi-koboyan gitu kan. Ya buat guru karena mungkin pada saat itu didatangi oleh pejabat. Nah, pejabat pada saat itu adalah pejabat wilayah Muhammadiyah. Jadi kami kan sekolah di sekolah SD Muhammadiyah, jadi akan kedatangan tamu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Muhammadiyah di Jakarta akan datang untuk melihat. Nah, pada saat itu karena akan kedatangan pejabat, maka kemudian tiba-tiba diseleksi. Tiba-tiba yang di atas panggung itu diseleksi. Padahal saat itu tidak ada yang namanya seleksi. Kalau mau pentas silakan pentas gitu kan. Ada seleksi. Nah, itu tiba-tiba mau kedatangan pejabat, terus kemudian itu aku kena seleksi, dianggap nggak layak. Wah, kita padahal udah pakai kostum. Bayangin tuh anak kelas 4 SD sudah mau pentas sudah pakai kostum, udah pakai kostum koboi gitu kan, tiba-tiba nggak jadi pentas. Wah, itu saya masih ingat tuh wajah gurunya ya kan, itu wajah gurunya itu saya masih ingat sampai sekarang gitu kan. Sakit hati saya, sakit hatinya teman-teman semua nggak jadi pentas gitu kan. Itu sampai membuat saya murung. Wah, gitu. Murung. Ya, kita panggil Santa Pandutan, gurunya Mas Hanung. Mana? Ya. Guru saya udah meninggal. Udah meninggal terus kayaknya stroke kayaknya gitu. Gitu, ya kan. Nah pada saat itu saya pulang nangis gitu kan, tapi ibu saya sama bapak saya itu kan karena ibu saya sama bapak saya bukan seorang seniman, jadi menganggap pentas-pentas kayak gitu tuh kayak wis rapopo lah les toh. Ora penting lah kuwi ya gitulah. Antara seperti itu. Tapi buat saya itu sangat penting sekali. Nah, Nah, terus itu apa namanya? Nah, setelah peristiwa itu kemudian saya tergila-gila sekali dengan drama.
Nah, drama itu berlanjut dari SD, SMP, SMA, sampai kemudian di SMA. Nih, SMA itu saya memang menyukai drama, menyukai puisi, bacaan-bacaan saya juga udah baca-baca sastra, novel, gitu-gitu kan. Nah, kebetulan memang pada saat itu ada yang namanya Lokakarya Teater. Lokakarya Teater, saya ikut di dalam Lokakarya Teater. Jadi, saya justru malah tidak pernah bersinggungan dengan dunia film. Jadi, secara langsung saya itu sebetulnya memang menganggap bahwa film itu adalah aktivitas yang mahal. Karena apa? Karena orang punya film, orang nonton film harus ke bioskop. Orang nonton film harus pakai video VHS pada saat itu Betamax gitu kan. Meskipun pada saat itu bapak saya, ya kan, bapak saya, keluarga saya sangat mampu untuk membeli itu. Dan bapak saya memang suka nonton. Jadi dulu tuh bintang kesayangannya bapak saya itu Charles Bronson, Clint Eastwood, Roger Moore, ya kan, gitu-gitulah, gitu kan. Dan film Hollywood, rata-rata film Hollywood. Jadi ketika saya nonton film itu tuh sudah merasa bahwa saya berjarak, saya nggak bisa membuat film, saya nggak bisa membuat film, dan buat saya aktivitas film itu tidak menarik. Jadi yang menarik adalah bapaknya ngajak nonton, Mas. Bapak ngajak nonton film gitu. Ayo dong nonton gitu apa gitu. Enggak. Selalu menyewakan film-film seperti Flash Gordon, Superman, gitu-gitu disewain itu. Dan kadang-kadang aktivitas saya nonton, saya nggak sendirian, saya ngajak teman-teman saya. Teman-teman, kebetulan rumah saya kan di tengah kampung, ya kayak gini, tengah kampung begini nih, tengah kampung begini, gitu kan. Terus teman-teman saya yang tidak punya kesempatan untuk menonton film, saya ajak mereka, ya kan. Nah, waktu itu nonton Megaloman, Voltus, robot-robot gitu loh. Jadi ketika teman-teman saya suka, ya kan, ketika teman-teman saya suka, senang, saya juga ikut senang. Tetapi saya jarang sekali nonton film sendiri di rumah, terus ngulik gitu, enggak, jarang sekali. Jadi saya selalu mengajak orang, mengajak seperti masuk ke dalam sebuah teater gitu loh. Itu gitu. Nah, bahkan pada saat saya masuk ke dalam dunia teater lebih dalam, saya latihan teater, saya pentas, saya manggung, saya kenal dengan seniman-seniman seperti Mas Butet, Mas Wadi Darmawan. Mas Wadi Darmawan itu adalah guru saya pada saat itu. Terus dikenalin pertama sama teater itu sama Pak Nur W.A., Azwar A.N., terus akhirnya kemudian bertemu dengan Mas Gentong HSA gitu kan. Nah, itu saya justru malah semakin jauh dengan film, malah semakin membenci film pada saat itu. Nggak suka film gitu kan, karena buat saya film itu sebuah industri kapital, industri duit gitu kan, industri yang isinya cuma ngomongin duit aja. Karena memang di dalam rumah saya hanya bicara soal uang. Bapak saya selalu kalau pulang dari kantor ngobrolin sama ibu saya itu soal uang, soal keuntungan, soal kerugian gitu kan. Jadi kayak semuanya kok urusan semuanya kok diukur dengan materi ya, semuanya diukur dengan untung rugi, gitu loh. Jadi males gitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya menemukan sebuah dunia bersama teman-teman saya di sanggar di teater itu, justru malah dunia yang tidak pernah ngomongin untung rugi, tetapi bicara soal komunitas. Komunitas dalam pengertian adalah setiap kali kita ada di situ, kita punya apa, itu yang di-share. Kita punya uang Rp500 ya, kita cuma punya uang Rp500, ayo kita share, kita bisa beli apa dengan uang 500 perak itu, dan kemudian kita makan bersama-sama. Kita minum bersama-sama, kita berasik-asikan bersama-sama. Kalau nggak punya uang, ngamen. Gitu kan, nggak punya uang, ayo kita ngamen. Kebetulan pada saat itu, saya bisa gitar, terus kemudian ada Gunawan Marianto, ya kan, Gunawan Marianto. Mas Cindil. Yang Mas Cindil itu yang main di film-filmnya Mas, Anggi Nun gitu kan. Itu dulu satu sanggar sama saya. Mas Wani, terus ada banyak gitu kan, kita ngamen. Saat kita ngamen terkumpul uang sekitar pada waktu itu tuh 50.000 aja udah, wah seneng banget tuh. 50.000 rupiah itu langsung dibelikan makanan angkringan, terus kita makan bareng-bareng. Jadi justru malah situasi komunitas komunal yang seperti itu yang membuat saya akhirnya bisa menikmati yang namanya uang, yang namanya jerih payah, yang namanya harta gitu kan. Sambil kemudian ya tentunya latihan teater, latihan keaktoran, latihan dan sebagainya gitu kan. Itu sebetulnya. Jadi saya justru malah kehidupan saya malah jauh dari dunia film. Oke. Nah,
saya kenal sama film itu justru ketika diajak sama Mas Jaduk Daryanto, ya Mas Jaduk almarhum Mas Jaduk Daryanto ke Jakarta, ke tempatnya Pak Teguh Karya, ya kan, ke tempatnya Pak Teguh Karya. Itu masih SMA atau SMA Mas? Oh udah kuliah, itu udah kuliah. Udah kuliah. Jadi saya SMA sampai kemudian kuliah itu tuh aktivitas saya itu berteater. Nah pada saat itu ini nih pada saat itu ketika SMA lulus. Ya kan saya ditanya sama ibu saya. Sama ibu saya ditanya, kamu mau kuliah di mana? Terus saya bilang, saya kayaknya mau kuliah di ISI, ya bilang gitu. Saya mau kuliah di ISI. Oh iya, kuliah ISI, kuliah apa? Boleh nggak ya saya kuliah teater gitu kan? Karena saya mau orang teater. Wah, ibu saya udah pusing tuh kan. Bapak saya pusing, bapak saya nelpon guru saya untuk ngasih tahu agar guru saya itu memberitahu kepada saya agar supaya jangan memilih fakultas teater gitu kan. Kenapa memilih fakultas teater? Kenapa nggak boleh memilih fakultas teater? Karena masa depannya suram gitu. Itu sama ya, pada saat sama. Gitu. Padahal bapak saya udah bilang kamu tuh harusnya sekolah kuliah di ekonomi karena bapakmu ini punya usaha, ya kan, punya usaha pabrik kulit dengan karyawan ada sekitar 100 sampai 200 karyawan dan semuanya hidup dari pabrik kulitnya bapak gitu kan. Nah, kalau seniman ya kan kamu akan menghidupi apa? Menghidupi siapa? Jangankan menghidupi 200 orang, menghidupi diri kamu sendiri aja belum tentu bisa. Itu alasannya bapak saya pada saat itu. Ya kan? Tapi lagi-lagi saya kan pada saat itu kan keras kepala. Ya kan? Saya itu kan pada saat itu kan keras kepala, terus kemudian alasannya adalah dunia itu tidak selalu melulu isinya uang ya Pak. Wah gitulah pokoknya. Wah berantem biasa, berantem kemudian sampai keluar dari rumah. Tiba-tiba kemudian Pak D saya datang. Pak D saya dari Tegal datang. Chinese gitu, kakaknya ibu saya. Ibu saya kan Chinese kan, kakaknya ibu saya datang. Dak gitu kan. Terus intinya pokoknya saya mendengar ada ontran-ontran itu, saya mendengar ada masalah gitu. Masalah besar. Saya itu, ada masalah besar. Pada saya itu adalah anak pertama dari dari papanya mama saya, gitu kan. Anak pertama, jadi pasti sangat dihormati, gitu kan. Nah, terus ibu saya dengan lugunya bilang, saya nggak tahu kenapa anak saya Hanung itu menyukai seni, menyukai teater, menyukai musik, menyukai apa. Sementara bapaknya tidak menyukai musik. Ya pernah lah nyanyi-nyanyi, karaokean gitu pernah lah gitu kan. Tapi nggak sampai segitunya. Sementara saya juga nggak suka seni. Aku nyanyi raiso, ibu saya bilang begitu. Ini keturunan, ini turun dari siapa gitu kan. Nah, kok foto ya? Pemakai monojo. Begitu. Itu mungkin tipikal ibu-ibu dari Jawa gitu kan, ibu-ibu dari Jawa dari daerah. Ini anaknya siapa? Jangan-jangan ini bukan anak saya ini gitu kan. Ini jangan-jangan anak pungut gitu kan. Nah, itu kan. Nah, akhirnya kemudian Pak D saya bilang, "Kamu nih bagaimana sih?" Itu Pak D saya marah sama ibu saya. "Kamu tuh bagaimana sih Mul?" Nama ibu saya kan Mulyati gitu. "Kamu tuh bagaimana sih Mul? Apa papa kamu itu," dia bilangin, "papa kamu itu, papa kita itu tuh punya bioskop di Tegal." Wah gitu. Ya bilang gitu. Papa kita itu punya bioskop di Tegal, punya gedung pertunjukan, punya kelompok ketoprak, dia bilang, punya kelompok ketoprak lengkap dengan gamelan-gamelannya. Itu papa kita. Artinya kalau Hanung itu menyukai seni, ya itu turunan langsung dari papa kita. Wah, gitu. Setelah itu legit nih. Setelah itu mama saya langsung sama bapak saya langsung saling pandang-pandangan itu, saling pandang-pandangan, greng-greng gitu kan. Ada zoom in, zoom out, zoom gitu kan. Kayak di sinetron gitu kan. Saling pandang-pandangan. Oh, berarti turunannya memang udah jelas ini adalah turunan dari kakek dari pihak mama gitu kan. Akhirnya udah. Nah, saya terus setelah itu langsung ke Tegal. Kalau nggak salah saya setelah itu langsung ke Tegal. Saya pengen lihat betul kakek saya itu mana yang disebut bioskopnya kakek saya, terus kemudian tempat-tempatnya yang dianggap kakek tempat-tempat keseniannya kakek saya itu kan saya ke sana. Nah, ketika saya melihat di sana udah nggak ada, bioskopnya juga sudah jadi ruko kalau nggak salah pada saat itu. Sudah nggak ada, bioskop di Tegal nggak ada. Jadi memang udah hilang jejaknya semuanya. Tapi dari sana kemudian saya menemukan satu hal, ya kan.
akhirnya antara saya dengan orang tua saya berdamai di situ. Kemudian bapak sama ibu saya akhirnya kemudian mengarahkan, oke, ya sudah kalau kamu menyukai seni, bapak akan support semuanya, gitu kan, akan support. Nah, supportnya di situ dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya sebagaimana hobi ya, sebagaimana sebuah hobi, ayo disupport. Tetapi kalau untuk sekolah, tetap bapak saya tetap berharap bahwa jangan sekolah di seni gitu kan, sekolahlah di ekonomi, sekolahlah di apa segala macam gitu kan. Wah, akhirnya saya daftar, oke, nggak boleh sekolah teater, akhirnya saya daftar filsafat. UGM. Saya daftar filsafat UGM, ya kan. Saya daftar filsafat UGM, ya kan. Itu jadi pilihan kedua, gitu kan. Jadi pilihan kedua. Pilihan pertama tetap ekonomi. Pilihan keduanya adalah UGM. Dua-duanya nggak keterima, ya kan. Terus akhirnya terus bingung kan. Terus kemudian saya masuk ke Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, dibantu oleh Pak D saya. Lah udah nggak mau sebetulnya. Saya nggak di ekonomi, saya mau di sini. Akhirnya udahlah, daripada kamu nganggur, bapak saya bilang, daripada kamu nganggur, bikin malu bapak, udah kamu kuliah. Akhirnya kuliah di ekonomi Universitas Islam Indonesia. Nah, di ekonomi itu ternyata, kenapa saya masuk ekonomi UUI? Karena di situ ada kelompok teater, namanya kelompok teater Iqra. Kelompok teater Iqra, gitu kan. Nah, ketika di situ, gara-gara ada kelompok teater Iqra itu, saya mau kuliah di situ. Coba kalau nggak ada kelompok teater, saya nggak mau kuliah. Akhirnya saya masuk di sana, malah hidup saya fokus ke teater Iqra itu daripada kuliah. Makanya IP saya cuma dapat 1,2 pada saat itu. 1,2 itu. Wah, terus ibu saya sampai, wah, dapat C+ itu udah paling bagus itu. C+, jangankan B ya, C+. Pengantar akuntansi C, terus kemudian pengantar manajemen C, gitu-gitulah pokoknya. Sampai kemudian saking judeknya bapak saya, akhirnya kemudian dibawa Mas Jaduk membawa ke Teguh Karya itu, ke Sanggar Teater Populer Teguh Karya. Kenapa saya mau ke sana, diajak ke sana? Karena Teguh Karya itu dikenal dengan kelompok teaternya pada saat itu, bukan film. Kelompok teaternya. Ya memang pada saat itu saya sudah mendengar nama Mas Gari Nugroho. Saya sering menonton filmnya Pak Teguh Karya, tapi film-film yang film-film dia yang Dua Tanda Mata, Ibunda, film-film dia yang bagus. Dan itu tuh saya sudah mulai agak senang dengan dunia film pada saat itu, tetapi sebatas hanya Teguh Karya. Teguh Karya, Arifin Senur saja ada beberapa gitu. Tapi dunia teater yang saya raih pada saat itu. Nah, ketika ke teater populer Teguh Karya, karena Teguh Karya dikenal sebagai seorang teatrawan, saya masuk ke sana, saya melihat beliau lagi membuat syuting film judulnya Permainan dari Gelas. Permainan dari Gelas itu diangkat dari sebuah kisah drama karya Tennessee Williams. Saya tahu itu, gitu kan? Wah, Permainan dari Gelas diangkat jadi sinetron. Karena pada saat itu layar lebar sudah nggak ada, sudah drop pada saat isinya bioskop itu film-film seks gitu loh, yang Gairah Malam dan sebagainya pada saat itu gitu loh, ya kan? Apalagi ditambah dengan situasi film Indonesia pada saat itu isinya film-film kayak gitu, makin saya nggak suka dengan film gitu kan. Nah, ketika masuk ke teater populer, Teguh Karya melihat Teguh Karya mendirect Permainan dari Gelas, karya dari teatrawan Tennessee Williams gitu kan, saya merasa bisa toh yang namanya drama itu masuk ke dalam sinetron gitu kan, ke dalam televisi gitu kan. Dan caranya Teguh Karya mengambil gambar, ngeset, ngedirect pemain itu mirip dengan bagaimana tradisi teater, ya kan. Nah, di situ baru kemudian saya kayak ini saya menemukan tempat, aku nemu cara untuk membuat bapak dan ibu saya percaya bahwa menjadi seniman itu ada masalahnya. Bukanlah sebuah kesalahan ya. Bukan sebuah kesalahan. Karena ada Teguh Karya. Nah, pada saat itu langsung
ditanya saya sama Teguh Karya, ya kan? Tanya sama Pak Teguh, kamu ngapain mau ke sini? Gitu kan? Aku pada saat itu nyaris mau ngomong, saya datang ke sana pada saat itu nyaris aku pengen jadi aktor, gitu kan? Tapi ngelihat Pak Teguh ngedari seperti itu, saya langsung bilang saya kepengen jadi sutradara. Nah, Teguh Karya akhirnya kemudian ya sudah, kalau kamu mau jadi sutradara di sini, ayo belajar di sini. Lihat cara saya mendirect, dia bilang gitu. Lihat bagaimana cara saya mendirect gitu. Nah, dari situ saya ngikut selama 1 bulan, nyenger lah, ya kayak kamu nyenger, kayak Fajar Nugros, kayak Iqbal Rais, kayak Fajar Bustomi, Indra Kobut, itu magang lah, intinya magang di dapur film itu kan, karena memang saya berawal dari magang. Nah, mending ya pada saat itu yang namanya Fajar Nugros dan sebagainya itu langsung magang, langsung duduk di samping saya sutradara. Pada saat itu saya enggak. Saya itu cuma jadi pembuat kopi, teh gitu loh. Di Jakarta terpopuler. Laden begitu. Terus kemudian saya bingung, Pak, saya ngapain gitu kan? Udah kamu ngelihat saya aja, maksud saya ngeliatin gitu aja kan. Tapi ternyata itu adalah sebuah kalimat yang sangat kalimat yang kalau diterjemahkan secara copy paste gitu aja, orang pasti akan mengikuti apa kata Pak Teguh, hanya ngelihat, makan, ngelihat, minum. Tapi saya tahu bahwa itu adalah kalimat kalau di dalam bahasa Jawa itu sanepo. Sanepo itu adalah metafor. Lihat saya, gitu kan? Lihat saya itu dalam pengertian bukan hanya melihat Pak Teguh ngedirect, tetapi bagaimana masuk melihat komunitas itu bekerja. Ketika ngelihat Teguh Karya, berarti saya harus ngelihat environment apa yang ada di sekitar Teguh Karya, lingkungannya gitu. Bekerja. Kalau lingkungannya bekerja, maka saya harus masuk di dalam pekerjaan itu. Karena itu pada saat itu saya nggak bisa pegang kamera, saya nggak bisa pegang art directing. Saya nggak bisa pegang apa-apa, yang hanya bisa saya lakukan hanyalah membuat minuman. Membuat minuman kopi, membuat minuman teh, membuat banyak itu. Dan yang bisa saya lakukan selain itu adalah nyapu, ngepel. Untung saya bisa, padahal di rumah saya pembantu itu ada 3, ada 4. Masing-masing anak punya neni sendiri-sendiri pada saat itu ya kan? Ya, saya belajar masak, saya belajar masak, saya belajar bikin kopi, saya belajar bikin teh. Itu di mana? Di sanggar. Di sanggar itu, pada saya itu saya ngepel, saya ngangsu itu menimba air. Saya menimba air. Itu ada di sanggar. Jadi kehidupan sanggar yang justru malah mendekatkan saya kepada sebuah pekerjaan yang real. Bagaimana kalau mau minum itu dimulai dari nimba air, kemudian air itu direbus, ya kan, dan direbus. Sanggar saya itu tidak ada itu namanya kompor gas, itu nggak ada. Jadi adanya adalah minyak tanah, adalah kompor yang misalnya beli minyak tanah dulu, minyak tanahnya belinya dengan cara patungan, kalau nggak ada duit yang gelembuk itu yang merayu yang punya warung, ya kan, merayu yang punya warung, baru kemudian dapat minyak tanah. Dituang di dalam kompor, baru kemudian dinyalain, jadilah itu air masih hangat, kemudian diminum. Jadi nggak kayak anak-anak sekarang, anak-anak saya gitu kan, minum ada dispenser, buka kulkas. Enggak, juga kan. Jadi dari itu kemudian saya belajar bagaimana saya membuat teh, gitu kan. Nah, di tempatnya Teguh Karya itu semua saya aplikasikan. Ketika ada yang kotor, saya ambil. Ketika ada yang kotor, kemudian saya bersihkan. Ketika Pak Teguh, ketika Pak Teguh kelihatan haus, segala macam, saya langsung bikin minuman. Terus kemudian saya servis dia, gitu kan. Saya ladeni dia, gitu kan. Itu, ya kan. Nah, sampai kemudian selesai syuting, ya kan, Pak Teguh ngelihat, gitu kan. Pak Teguh ngelihat, gitu kan. Dipanggil lagi saya, sini kamu, gitu kan. Nah, dari situ Pak Teguh sudah mulai agak tertarik, gitu kan. Agak tertarik dengan saya. Karena mungkin saya sekatan, saya nggak pernah disuruh ngepel, saya ngepel. Oh ya, pada saat itu saya sekamar sama seorang calon aktor dari Jakarta. Orangnya ganteng, bagus, gitu kan. Klimis, gitu kan. Dia itu nggak pernah melakukan apa-apa. Dia hanya duduk ngopi, tiap pagi ngopi. Udah layaknya seorang bintang. Padahal dia belum bintang, gitu kan. Sementara saya
saya apa namanya nyuci apa segala macam begitu. Nah, si aktor itu bilang kepada saya, udah ngapain nyuci segala, udah ada kok yang nyuci, udah ada yang nyuci, udah ada yang ngepel, udahlah kita bukan orang kayak gitu, gitu. Si aktor itu. Terus aku bilang enggak, saya datang ke sini tidak mau menjadi aktor, saya datang ke sini kepengin menjadi bagian dari komunitas. Menjadi bagian dari komunitas dari Teguh Karya itu, teater potret itu. Jadi ketika ada orang yang ngepel, ada orang yang cuci piring, cuci baju apa segala macam, saya harus ikut karena saya merasa bahwa itu adalah bagian dari situ gitu loh. Itu dan akhirnya orang itu malah nggak jadi apa-apa sampai sekarang, nggak jadi apa-apa. Nah hilang. Nah setelah ketemu sama Teguh, setelah selesai produksi saya dipanggil sama Pak Teguh, terus kemudian dia bilang, dia cerita dulu Slamet Raharjo, dulu yang namanya Alek Komang itu tuh dimulai dari nyuci baju saya, nyuci piring sama kayak kamu yang ada di sini. Itu ya aku kaget padahal saya kan melakukan itu kan tidak untuk menjilat Pak Teguh Karya, saya hanya itu yang saya lakukan di sanggar saya. Itu yang saya lakukan di sanggar pada saat itu, ya itu saya kemudian saya terapkan di situ gitu. Nah dari situ kemudian mulai dekat dengan Pak Teguh, akhirnya kemudian saya pelan-pelan ngomong, Pak Teguh boleh nggak ya saya diajak ngedit, ya kan? Akhirnya diajak ngedit sama Pak Teguh. Ya. Tapi pada saat ngedit saya cuma duduk di belakang pojok itu. Kalau tahu sendiri lah yang namanya studio editingnya kan saya ke kota kan. Nah saya duduk di paling pojok gitu kan. Karena itunya dingin, apa namanya tempat studionya kan dingin. Saya kemulan pakai sarung gitu. Jadi kalau orang ngelihat saya pipis itu kan, orang ngelihat saya itu kayak ini tangan ini dari mana sih? Dan Pak Teguh kan selalu jawab loh, itu anak magang dari Jogja. Oh seniman Jogja. Wah, gayanya itu seniman Jogja, ya kan. Udah gitu lah. Ya, gitulah. Ya, gitu. Bahkan kemudian pada saat itu saya mau pegang alat editing aja nggak boleh. Jadi udah diwanti-wanti sama asistennya gitu kan. Boleh duduk di sini, tapi jangan macam-macam ya. Jangan pegang-pegang, jangan megang-megang apa. Ntar awas lo. Wah, digituin lah. Goyang. Kalau asisten itu. Iya gitu kan. Jadi udah kayak ini baru asistennya loh. Baru kemudian setelah itu editornya beneran datang. Jadi dulu tuh yang namanya orang film tuh gayanya itu wah edian selangit juga tuh. Oh Dewo nih kalau ngerokok pakai apa pipo kayak plok gitu-gitu. Ketika mau masuk gitu kan. Ketika mau masuk ke ruangan gitu kan asistennya harus menyediakan banyak hal gitu. Juga ketika duduk gitu kan di ruang editing gitu kan, itu udah kayak dewa. Itu nggak ada orang yang berani duduk di kursi editor, nggak ada orang berani duduk di kursi sutradara. Nggak ada pada saat itu, ya kan? Justru malah yang ada ketika sutradara belum datang, kursi itu harus sudah ada di tempatnya dan dalam keadaan bersih. Nah biasanya asisten yang apa namanya melakukan itu bersih itu. Wah, pokoknya kayak nengrat. Itu. Saya melihat itu ngerasa bagus bajigur gini kayak apa namanya dunia film pada saat itu dewa banget. Beda dengan anak sekarang, beda dengan artinya buat saya lebih bagus sekarang karena sekarang ini siapapun bisa menjadi sutradara, siapapun bisa membuat film dengan media yang sudah ada. Kalau dulu kan saya nggak mungkin saya bisa pegang editing. Adobe Premiere saya nggak tahu pada saat itu. Yang ada pada saat itu kan Steinbeck atau kalau nggak Steinbeck, Matic apa editing apa sih? Matic kalau nggak salah, ini mungkin di sini ada Mas Pulung bisa menjelaskan. U-Matic ada U-Matic pada saat itu. Yang kalau misalnya di cut itu harus ada suara. Ada gitu suaranya gitu. Wah itu sangat terekam banget itu pada saat itu. Memorial. Nah iya. Nah baru pada saat itu ketika udah akrab sama Pak Teguh, saya telepon bapak saya, Pak, kamu datang deh ke Jakarta, ketemu dengan Pak Teguh, gitu kan, ketemu dengan Pak Teguh, ya kan, akhirnya bapak saya datang, ya kan, terus kemudian ketemu dengan Pak Teguh nanya, bapak saya nanya kemudian, kira-kira, ya kan, Hanung bisa nggak
jadi sutradara kurang ajar Bapak. Jadi kayak butuh apa namanya? Butuh legitimasi gitu loh. Bisa nggak ya kira-kira anak saya jadi sutradara? Terus jawabannya Pak Teguh ya kurang ajar pada saat itu. Hidup di dunia film itu berat dan susah, gitu Pak Teguh. Aduh, saking beratnya dia bilang, saking beratnya dan saking susahnya, sampai saya lupa untuk menikah, begitu Pak Teguh bilangnya. Wah, tambah pusing nggak Bapak aku? Mumet. Aku yang mumet sih. Itu pasti mumet akhirnya. Nah, baru kemudian setelah bapak saya pergi, mungkin Pak Teguh merasa apa namanya tidak mau terbebani, ya kan, tidak mau terbebani. Akhirnya Pak Teguh bilang, Nung, kalau kamu mau belajar film dengan sungguhan, ya kan lebih baik sekolah. Nah itu, lebih baik sekolah. Sekolahnya di mana Pak Teguh? Sekolahnya itu di IKJ. Itu satu-satunya sekolah yang ada fakultas filmnya, gitu kan. Dan pada saat itu memang baru IKJ yang ada fakultas film. Terus dia mencontohkan bahwa di situ dulu Teguh Karya ada di situ, kemudian ada Arifin Senur, kemudian ada Usmar Ismail, Jaya Kusum, Suman Jaya, semua ada di situ, gitu kan. Jadi sebaiknya kamu sekolah di sana, gitu kan. Padahal tadinya saya nggak mau yang namanya sekolah. Saya itu orang yang kalau udah sekolah itu tuh paling goblok sendiri. Itu saya udah trauma karena dari SD, SMP, SMA saya itu rankingnya itu ranking 40. Ranking 20. ranking 40 dari 39 siswa. Tapi belum tahu enggak loh. Oh, kalau sampai nggak naik kelas udah nggak makan, saya udah dipecat. Udah bubar. Pokoknya intinya pada saat itu bapak saya sama ibu saya itu bilangnya yang penting kamu naik kelas. Enggak, yang penting kamu naik kelas gitu. Kalau bapak saya gitu, yang penting kamu naik kelas. Jangan sampai kamu nggak naik kelas. Kalau sampai nggak naik kelas, bapak saya udah langsung tak cincang kamu udah gitu. Itulah pokoknya. Tapi setelah itu Yui tinggal Mas. Apa? Yui tinggal tuh pas itu. Setelah itu langsung ditinggal tuh. Yui. Siapa? Yui tinggal mau apa, nggak ada harapan. Akhirnya kemudian saya pada saat itu langsung ke IKJ ngulang lagi dari awal. Jadi waktu itu saya itu sebenarnya angkatan 94. Pada saat itu saya angkatan 94, saya masuk IKJ angkatan 97. Jadi kebayang tuh saya satu alma mater, satu angkatan, ya tuh itu brengosen dewe, ya kan? Brengosen dewe, ya kan? Dan satu level sama adik-adik saya gitu kan, kimcil ra jelas ngono kan, ya kan? Terus ngomongnya tapi itu didukung orang tua apa? Itu didukung orang tua. Didukung orang tua. Oh, jadi masuk. Jadi masuk itu dianterin sama bapak saya gitu kan. Dan bapak saya itu ternyata pada saat itu punya guru. Ya kan, punya guru spiritual. Nah, guru spiritualnya itu bernama Kiai Siroj. Ya, Kiai Siroj itu adalah kakeknya Mas Koko itu loh, Mas Koko itu. Mas Koko itu kakeknya Mas Koko itu adalah guru spiritual bapak saya. Jadi saya ke IKJ itu dianterin sama bapak saya dan Kiai Siroj. Jadi Kiai Siroj itu kalau kepengen tahu wujudnya Kiai Siroj, kalau teman-teman semuanya membaca Kung Fu Boy itu kayak Guru Yosen. Kayak Guru Yosen tahu kan yang Kung Fu perempuan kayak gitu. Jadi cilik ngono kae, ngono kae. Oh, enggak kayak Koko. Kalau Koko kan mati gitu kan. Kayak itu enggak kecil, ya kan, kecil dan masuk IKJ itu pakai sarung. Dia nggak pernah mau pakai celana pendek, mau pakai celana panjang, mau pakai celana nggak mau. Dia hanya mau pakai sarung. Karena dia merasa Kiai Siroj itu merasa bahwa aku itu santri gitu kan. Santri. Jadi beliau pakai sarung, pakai sorban. Sebelum Habib Rizik pakai sorban, wah dia udah pakai sorban duluan. Habib Rizik belum datang ya, Habib Rizik belum ada itu. Iya kan. Nah, terus masuk ya kan, diantarin sama Kiai Siroj itu
Oh itu senior IKJ itu pada ngeliatin ini siapa gitu ya kan. Ada anak dari mana, sementara bapak saya masuk pakai apa namanya batik, terus pakai peci NU gitu, pakai peci NU gitu, ya kan, pakai peci NU ya kan. Padahal bapak saya Muhammadiyah, jadi pakai Muhammadiyah. Masuk daftar, terus kemudian setelah itu formulir pendaftaran saya sebelum ditandatangan didoain. Oke. Kemudian saya tanda tangan dan kemudian keterima IKJ. Dan kemudian saya belajar dengan betul bagaimana menjadi seorang sutradara. Dari mulai diajarin apa kata sutradara, apa yang disebut directing, itu semuanya diajarin sampai kemudian apa itu film panjang. Saya baru tahu apa itu film panjang, apa itu film pendek. Oh, sorry, ada yang kelewatan. Setelah dari Teguh Karya, ya setelah ngedit selesai, ya kan, saya ternyata nggak nelpon bapak saya, lupa enggak. Saya pulang ke Jogja, saya bikin film. Wah, saya bikin film ternyata. Saya bikin film, bingung kan? Saya bikin film sama Marjuki, hip hop itu, Jogja Hip Hop Foundation itu Juki, saya bikin itu, Kill DDJ. Saya bikin film dengan Juki, di desanya Juki. Terus kemudian aktornya Gunawan Marianto, Cindil itu aktor pertama film saya itu. Nah itu, saya bikin film itu dengan VHS, kamera VHS pada saat itu. Gitu. Bekerja sama dengan teman-teman dari ISI. Nah, itu film pertama saya. Judulnya Maharani. Maharani. Sosok puitis itu lah pokoknya waktu itu. Guys itu. Baru setelah itu, bapak saya melihat aktivitas saya syuting, ternyata bapak saya datang tuh ke Prambanan itu waktu ke desanya juga ngelihat syuting saya apa segala macam. Oh ya, dan itu bambu yang dipakai buat bambu yang dipakai buat Jimmy Jeep itu, ya kan? Bambu yang dipakai buat Jimmy Jeep itu tuh kan ada asnya tuh, ada congkok itu kan. Itu tuh ada porosnya kan. Itu sebetulnya poros itu tuh ada di pabrik saya, ada di pabriknya bapak saya. Itu tuh sebagai buat jemuran kulit sebetulnya. Nah, ini porosnya kan begini. Jadi Ngelek. Halo. Halo. Ngelek. Ah, udah? Ngelek lah. Udah, mau ngelek. Wes. Mas Anum? Ngelek sampai di mana? Iya, halo. Sampai di poros tadi ngelek. Ora. Nah, aku mau sampai poros. Poros itu adalah itu tempat jemurannya kulit. Tempat jemuran kulit. Nah, tempat jemuran kulit bapak saya. Ya kan di pabriknya bapak saya. Jadi kan bentuknya kan begini. Jadi kulitnya kan lembaran. Jadi diselampir kayak gini loh. Nah, itu kulitnya gitu. Terus tak ambil, tak kasih kemudian bambu buat buat Jimmy Jeep gitu. Jimmy Jeep darurat. Terus tracknya pakai tracknya pakai andong. Nah, pakai andong. Apa iki? Andong. Gaya itu kan. Nah, sayangnya filmnya sekarang jamuran dan kemudian itunya pitanya rusak. Nggak bisa sih. Itu. Iya. Itu awal saya masuk ke IKJ. Nah, dari IKJ kenal yang namanya Slamet Raharjo, kenal yang namanya Garin Nugroho, kenal yang namanya Riri Reza, Mira Lesmana, Santi Harmain, dan kemudian ya banyaklah di situ. Dan disitulah kemudian saya menemukan tempat yang equal tuh yang setara. Nggak ada itu yang namanya senior, yang namanya dewa-dewa, di situ nggak ada. Dosen-dosennya pun juga kayak Mas Garin gitu kan, gayanya tidak sangat mendewakan. Padahal saat itu namanya Garin Nugroho itu sudah menang. Filmnya sudah melanglang buana di internasional, udah di Tormina, udah di udah di Locarno kalau nggak salah gitu kan, udah banyak gitu kan. Jadi pas pada terus kemudian Mas Riri
sama Mbak Mira sudah bikin film Kuldesak pada saat itu, gitu kan. Jadi tidak ada itu yang namanya orang mau pegang alat editing terus kemudian harus bersihin kursi editor, udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Zamannya udah nggak ada, udah. Bukannya zamannya memang keuntungan sekolah film itu di situ. Keuntungan sekolah film adalah kita bisa mendapatkan situasi yang equal. Ya memang yang namanya senior itu tetap ada ya, senior junior gitu kan. Ya ada juga senior yang bagusin gaya neng goblok itu juga banyak gitu loh. Oke. Nah, Mas, ini kan banyak nih pasti di followernya Dapur yang pengen jadi kayak Mas Hanung, jadi sutradara gitu. Nah, tadi kan Mas Hanung kan ceritanya kan sekolah teater, terus akhirnya ketemu Teguh Karya gitu kan, ada konflik sama orang tua gitu. Nah, ini aku juga mengalaminya, dan mungkin dialami juga sama teman-teman yang mungkin di bawahku juga sekarang gitu. Sebenarnya kalau mau jadi sutradara itu sekolah film atau sendiri sih Mas awalnya, Mas, lebih baiknya buat sekarang gitu, Mas. Oh, kamu sekolah film aja untuk bisa jadi sutradara, atau bisa sendiri untuk jadi sutradara gitu. Dan sebetulnya itu kan fungsinya ya, untuk meyakinkan orang tuanya tadi loh, Mas. Sebenarnya begini. Berdasarkan pengalaman saya, yang namanya sekolah film itu kan sebetulnya yang diambil adalah bagaimana ruang belajar, ada ruang yang dipakai untuk belajar mengajar secara efektif dan equal tentang ilmu perfilman. Nah, ilmu perfilman itu bukan bagaimana cara pegang kamera, bagaimana cara ngedit, bagaimana cara merekam suara, bukan itu. Ilmu film itu yang paling penting adalah ilmu memahami bahasa visual. Nah, bahasa visual itu ketika mempelajari bahasa visual, kita bersama-sama harus mempelajari secara menyeluruh itu sejarah film. Sejarah film itu kita tidak ngomongin tentang tahun kapan pertama kali film Indonesia dibuat, bukan itu. Tetapi mempelajari bagaimana bahasa visual yang digunakan sutradara pertama di dunia maupun di Indonesia menggunakan berkomunikasi dengan penonton. Nah, pada saat itu misalnya gini ya, filmnya Charlie Chaplin gitu kan, yang umum ya, yang dikenal kan. Kalau misalnya George Méliès kan teman-teman semua kan ya kan nggak ada yang tahu, harus buka buku sejarah, harus buka Google segala. Tapi kalau Charlie Chaplin tahu lah ya gitu kan. Nah, bahasa visual yang digunakan Charlie Chaplin dengan bahasa visual yang digunakan Christopher Nolan udah beda. Gitu loh. Udah beda gitu kan. Nah, cara memahami pola visual, bahasa visual yang terus berkembang itu sebetulnya itu yang membuat sutradara-sutradara sekarang yang belajar film itu sebelum membentuk shot itu tuh dia akan paham, oh saya akan menggunakan metode A atau metode B, metode C agar supaya penonton bisa mengambil itunya, komunikasinya, pesan. Kan ngomong apa tuh tadi nih, misalnya saya mau ngomong seorang laki-laki mencintai perempuan, ya kan? Terus kemudian bagaimana kesan perasaan cinta itu bisa didapat? Nah, itu kan harus pakai shot, ya kan? Nah, eranya Charlie Chaplin dengan eranya Christopher Nolan pasti beda. Kalau Charlie Chaplin mungkin, ya kan, cuma satu shot, tapi aktingnya pakai bisa pakai itu, ya kan? Terus kemudian cewek yang mau ditembak juga mungkin bergaya acting yang agak lebay gitu kan, karena memang pada saat itu tidak ada yang namanya dialog, ya kan. Nah sekarang sudah ada yang namanya dialog, alat perekam suara gitu kan. Tentunya acting sudah nggak perlu merot, nggak perlu lebay, cukup dengan acting yang punya perasaan. Terus kemudian ada track in, ya kan? Karena sekarang sudah ada teknologi track in. Kalau dulu Charlie Chaplin kan nggak ada teknologi track in. Sekarang udah ada teknologi track in, dari mulai full shot kepala, kemudian di track ke pelan-pelan menuju ke matanya. Nah, mata itu akan memancarkan rasa cinta, gitu. Jadi sebelum sutradara meminta krunya mengangkat track, ya kan, dia harus memahami bahasa visual itu. Nah, cara memahami bahasa visual itu adalah dengan mempelajari sejarah film, mempelajari bahasa film, kronologis bahasa film itu maksudnya. Itulah kenapa dibutuhkan sekolah, gitu kan. Nah,
Sebetulnya bisa saja tidak perlu harus sekolah, tetapi misalnya magang, ya kan, magang di dapur film misalnya gitu, magang di dapur film gitu kan. Nah, sebisa mungkin ketika di dapur film itu banyak sekali harus bertanya, ya kan, tanya tentang kenapa harus pakai track, kenapa harus ini apa segala macam. Dan mestinya adalah komunitas yang ada di dalam dapur film, kakak-kakak atau anggota dapur film atau saya harus memberikan itu, harus memberikan pemahaman tentang itu. Itu. Iya. Oke. Nah, kalau setelah mendapatkan restu dari orang tua, ini part terakhir ya Mas dari hari ini gitu kan. Part terakhir dari hari ini adalah keinginan orang tua dan keinginan anak itu kan kadang bertolak belakang gitu kan. Neko-neko gitu kan. Nah, di titik mana sih Mas Hanung sampai akhirnya bisa membuat orang tuanya Mas Hanung benar-benar 100% wes Hanung ki wes jadi sutradara. Ada titik puncaknya atau turning point-nya nggak Mas di titik itu? Di titik apa film pertama atau pada saat saya membuat film pertama dan mendapat penghargaan pada saat itu di Cairo International Film Festival. Padahal saya membuat film pertama kali itu bersama stasiun televisi swasta besar, salah satu stasiun televisi swasta pada saat itu RCTI. Ya kan, RCTI. Wah, orang bisa masuk RCTI, menjadi sutradara di RCTI, itu adalah sebuah kebanggaan pada saat itu, gitu kan. Apalagi pada saat itu posisi saya masih kuliah, ya kan. Saya sudah membuat film, dan film itu menang di Cairo International Film Festival. Saat itu juga, ya kan, bapak saya aja masih khawatir, apalagi pada saat itu saya sudah menikah. Pada saat itu saya sudah menikah ya. Pada saat itu saya sudah menikah. Bapak saya masih khawatir, masih bertanya pada saat itu ke Mas Slamet sebagai adik kelasnya SMA pada saat itu. Itu masih bertanya, gimana ya kira-kira Hanung itu bisa nggak ya? Hanung itu bisa nggak ya hidup di dunia film itu bisa nggak ya? Karena pada saat itu posisi bapak saya, posisi pabrik kulit bapak saya sudah drop karena krisis moneter. Jadi krisis moneter itu salah satu korbannya yang impactful kepada diri saya adalah bapak saya itu usahanya bangkrut. Akhirnya kemudian yang tadinya saya hidup di Jakarta per bulan, ya kan, dapat asupan per bulan. Waktu itu sebesar 300.000, ya kan, kiriman sebesar 300.000, ya kan. Itu saya ditelepon sama ibu saya, cuma ibu saya bilang, "Le, ini uang terakhir ya." Gitu. Wah, itu saya masih ingat sekali. Ini uang terakhir dari bapak, dari ibu buat kamu. Kamu berusaha sendiri, bermandirilah sendiri di Jakarta. Udah. Itu rasanya udah kayak luar biasa. Iya, apa? Kayak Rudy Habibie dua. Kayak Rudy Habibie. Makanya pada saat saya ke direct Rudy Habibie, adegan telepon itu tuh saya udah pernah merasakan itu gitu kan. Oh ya, dan pada saat saya masuk IKJ, meskipun diantar bapak saya, diantar sama guru spiritual bapak saya Kiai Siroj itu tadi, posisi bapak saya itu sudah dalam keadaan yang sudah tidak stabil. Itu tuh sudah impact dolar naik itu kan udah ada. Jadi pada saat saya masuk udah daftar 2 bulan kemudian dolar naik. Yang tadinya 2.000 menjadi 4.000, akhirnya menjadi 7.000 gitu naik. Sehingga semuanya menjadi naik. Nah, itu bapak saya udah merasa bahwa wah, akhirnya tadinya yang harapan bapak saya bisa ngasih tempat kos-kosan yang layak pada saat itu. Saya kosnya di kampung, di dalam gang, dan pakai bedeng itu. Pakai triplek. Jadi kalau di samping itu ada yang lagi pacaran, itu terdengar. Itu terdengar. Itu nginginnya itu terdengar. Gitu kan. Nah, pada saat bapak saya nganterin anaknya kos di tempat itu bapak saya itu mukanya udah nggak enak. Udah ngerasa bahwa mestinya saya bisa memberikan hal yang lebih kepada anak saya, tapi nggak bisa. Tapi bapak saya cuma bilang, "Le, hati-hati ya kan, ini di tempat asing buat kamu, dan ini tempat yang jauh dari orang tua, kulturnya beda, hati-hati, dan ya dimulai dari nol." Ya, itu aja. Bapak saya itu udah kayak drama ya perpisahan antara bapak sama anak itu. Oke. Jadi mulai dari situ udah di loske ya Mas ya. Maksudnya wis di loske atau Mas Hanung untuk mulai dari itu saya udah di loske, sudah los. Artinya saya betul-betul belajar sendiri bagaimana cara saya berhubungan dengan orang, belajar sendiri bagaimana cara saya mengumpulkan orang, bagaimana saya dipercaya,
bagaimana kemudian saya membuktikan gitu kan. Karena pada saat itu meskipun saya sudah membuat film pertama kali, bapak saya masih tetap belum percaya. Sampai kemudian sampai kemudian gini. Sampai kemudian ini pertanyaan, ini obrolan yang sampai sekarang yang saya tidak pernah lupa. Bapak saya itu ketika nganterin saya ambil formulir IKJ, saya mengambil fakultas film. Padahal bapak saya ngelihat itu ada fakultas televisi. Gitu kan. Kenapa kamu ngambil film? Tidak ada film Indonesia di bioskop sekarang sudah nggak menayangkan film Indonesia. Mestinya kamu ngambil TV, bapak saya bilang begitu. Terus saya dengan gayanya saya bilang itu, Pak, percayalah sama saya, percayalah sama saya. Kelak suatu saat bioskop itu nanti akan dipenuhi oleh film-film saya, aku bilang gitu. Gaya tuh, satu tuh gaya. Dan akhirnya ketika film saya pertama Brownies tayang di bioskop dan kemudian saya mendapatkan Piala Citra, di situ kemudian saya bilang sama bapak saya, benar kan Pak, itu film saya. Dan insya Allah itu nanti ke depan isinya bioskop akan ada film saya semuanya gitu. Nah memang pada saat itu situasi bioskop memang habis petualangan Sherina, ada apa dengan cinta, Jelangkung itu kan terus langsung naik kan industri bioskop kan naik kan pada saat itu. Nah seiring dengan keadaan itu situasi berubah. Akhirnya film Indonesia diterima di masyarakat, terus kemudian saya ikut dompleng di situ, kemudian bikin brownies, sampai kemudian akhirnya ya sekarang. Nah turning point akhirnya kemudian saya bisa survive ya karena itu brownies sebetulnya. Oke. Padahal brownies itu sebetulnya bukan film saya, bukan film dengan niat saya. Saya itu pada saat itu sekolah film, saya sudah menentukan film pertama saya ini gitu kan. Udah, nah film itu tuh saya tawarkan ke beberapa PH-PH, nggak ada yang setuju, nggak ada yang dianggap idealis, karena film saya itu film sejarah, film pertama. Film pertama itu adaptasi dari Romeo Juliet. Yang saya adaptasi tahun 1924 ketika terjadinya kerusuhan Solo. Kerusuhan Solo pertama kali antara orang Cina dan orang Islam. Itu pertama kali yang akhirnya kemudian melahirkan organisasi Sarekat Dagang Islam, Cikal Bakalnya Sarekat Dagang Islam. Nah itu saya mengadopsi situasi itu untuk memasukkan karakter Romeo dan Juliet. Romeo-nya itu Jawa, Juliet-nya Cino. Saya kasih nama Juliang pada saat itu. Nah itu tak tawar-tawar ke neng dindi, ora payu, dianggap idealis. Ini cah IKJ banget idealis, gitu kan. Udahlah, jangan bikin itu dulu. Tuh lihat yang laku, film Ada Apa Dengan Cinta, Jelangkung, nggak ada film sejarah gitu kan. Akhirnya, ya udah, jadilah film Brownies itu. Yang tadinya Juliang malah jadi Marcella Jalianti itu akhirnya. Halo? Hai. Halo? Wah, ini. Halo. Kerumura, Mas. Kerumura. Halo. Ya, ini Mas. sekarang baru kerumur. Ya. Cek. Ya. Aku ya kerumur. Ya, ini Pak, ini paling waktunya dari 10 menit meneh. Ya. Jadi yang terakhir ini untuk menutup yang sesi pertama ini kan besok kita akan nyore lagi. Biasanya kan ketika kita punya impian, terus ketika udah deket sama impian gitu kan, terus kita sempat merasakan jatuh, baru nanti kita bisa bangkit lagi mungkin ya. Yang mau bangkit, yang mau jatuh lebih dalam ya jatuh dalam. Mas Anu pernah di titik yang jatuh nggak Mas? Untuk mungkin teman-teman yang lain yang lagi mengejar impian di sutradara tapi ternyata kepentok, wah saya untuk job, wah saya untuk kesempatan gitu. Apa yang harus dilakukan ketika di posisi yang lagi di bawah? Mungkin Mas Anu sempat mengalami gitu itu. Ya, justru malah yang terjadi sebelum saya membuat film pertama, ya kan? Sebelum saya membuat film pertama, pada saat itu saya membuat FTV, ya kan? Pada saat membuat FTV itu kondisi saya dalam keadaan wis dua anak aku pada saat itu. Sudah punya anak bumi, menikah, ya kan? Tapi situasinya berat sekali karena semakin lama produksi televisi semakin turun. Dan kalau produksi FTV itu sudah tidak laku, maksudnya akan merugi. Yang terjadi adalah produksi series, ya kan?
pada saat FTV login naiknya pada saat itu, saya belum dikenal. Saya belum masuk ke dunia itu. Saya masih belajar pada saat itu. Nah, ketika saya sudah mengerjakan RCTI, ya kan, saya mengerjakan RCTI. Justru pada saat itu FTV sudah tidak gencar dan Sinemat kan bubar pada saat itu. Bukan Sinemat ya. Waktu itu Sinemat belum ada. Tapi PH sebelum Sinemat, aku lupa namanya, ya kan, itu bubar. Akhirnya Pak Leo membuat Sinemat. Nah, pada saat Pak Leo membuat Sinemat, itulah aku masuk menjadi sutradara. Sutradara pertama di Sinemat itu aku pada saat itu. Gitu. Nah, dari situ, jadi ada orang yang lagi mau bikin PH, ya kan, mau bikin PH. Itu kan biasanya ketemu, ya kan, ketemu sama orang yang sutradara. Ya, sama sutradara yang lagi mau mengembangkan dirinya, mengembangkan. Jadi yang saya tangkap di situ adalah kesempatan. Ini ada kesempatan, ada orang yang mau. Jadi saya justru lahir bukan dari orang yang PH yang udah established, kemudian saya masuk, enggak. Saya justru malah membantu orang yang kepengen establish pada saat itu. Yuk Pak, kita berjuang bareng-bareng Pak. Ayo Hanung, kita berjuang bareng-bareng. Itu Pak Leo begitu. Akhirnya kemudian proyek pertama saya adalah Malam Pertama, serial Malam Pertama. Nah, sebelum ketemu Pak Leo itu, kondisi saya, Edian itu. Makanya kemudian anak saya sama istri saya titipkan ke Jogja pada saat itu. Saya titipkan di Jogja, ya kan, karena kondisi di Jakarta memang lagi berat sekali. Nah, pada saat itu saya akhirnya kemudian berpikir, saya terlalu terburu-buru menikah pada saat itu. Karena itu pengalaman dan belajar hidup yang tidak pernah terlupakan sama sekali itu. Dan itu korbannya korbannya adalah bumi akhirnya gitu kan, anak saya gitu kan. Itulah intinya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih mencoba untuk menjadi sutradara gitu, yang penting kuncinya tidak pernah menyerah ya Mas ya, berarti. Coba terus ke kesempatan yang nggak pernah menyerah dan coba terus ke kesempatan yang ada gitu ya. Semua kesempatan yang ada dicoba ya, atau itu semua kesempatan yang ada dicoba, dan jangan buru-buru kawin, hati-hati. Kalau udah bikin film pertama itu tuh rasanya itu udah kayak sutradara papan atas, apalagi mendapat penghargaan pertama, mendapat penghargaan pertama itu udah ngerasa dirinya paling ganteng sak dunyo, ya kan. Sementara dunia film itu kan isinya ya itu kan orang-orang artis-artis yang cantik gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang akhirnya kemudian membuat kita lupa terus akhirnya buru-buru menikah gitu kan. Kalau nggak menikah itu rasanya kok nggak laku-laku gitu kan. Nah, itu agak itu bahaya gitu kan. Jadi sebaiknya memang fokus. Kalau saya pada saat itu memang fokus, karena memang saya nggak bisa membuat selain film itu nggak bisa. Saya nggak bisa bisnis selain film, nggak bisa saya hanya bisa membuat film dan membuat orang itu terpukau atau merasakan sedih dengan cerita saya, merasakan bahagia dengan cerita saya. Itu aja sebetulnya. Orang yang senang kalau melihat penonton itu senang dengan ceritanya, itu loh. Itu saya. Jadi ya saya fokus ke sana gitu. Oke, siap. Mantap. Oke, teman-teman, ini kita udah hampir habis nih. Jadi kalau masih mau tahu nyore yang besok, Mas, nyore yang besok kita akan ngomongin soal India. Apa? India dan industri. India dan industrinya. Wah. India dan industrinya. Nah, ya, India dan industri. Yang pada nonton besok kita akan ngomongin India dan industrinya. Mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi atau India itu bukan hanya orangnya, tetapi bentuk filmnya pun, ya kan? Iya. Filmnya pun adalah India, gitu. Jadi hari ini kita melanjangi Mas Hanung, besok kita melanjangi India dan industrinya ya Mas ya. Oke, teman-teman semua, Mas Hanung atau Mas Hanung telah live sama kita. Terus mungkin ada yang mau sampaikan ke teman-teman terakhir, Mas. Terakhir, 1 menit terakhir buat teman-teman. Iya, biar bagaimanapun adalah orang tua, itu adalah guru, partner, dan produser pertama kita yang harus kita yakinkan dengan bahasa kita. Kalau itu tidak bisa teryakinkan, jangan harap